Selamat datang di Rejosari Channel. Kali ini saya akan bagi-bagikan informasi buat teman-teman semuanya berkaitan dengan KK baru. Bagaimana cara membuat KK baru dikarenakan ada perpisahan atau kedatangan ataupun kelahiran ataupun kematian dan lain sebagainya. Intinya bikin KK baru. Simak terus ya. Buat yang baru saja hadir di Rejosari Channel, boleh dong dikasih subscribe-nya. Kalau ini bener bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa loncengnya juga ikut ditekan, biar informasi-informasi berkaitan dengan video-video kami yang selanjutnya bisa teman-teman ketahui. Orang kalau sudah menikah, ini pasti dia ingin mempunyai kakak baru, pecah kakak otomatis. Nah, apa saja yang diperlukan untuk bikin kakak baru tersebut? Yang pertama adalah otomatis kakak aslinya. Kalau yang kakaknya masih lama seperti ini, artinya kakaknya ini masih berwarna biru dan di belakangnya ini masih ada tulisan kartu keluarga, terus untuk arsip dan lain sebagainya. Di depannya ini masih ada tanda tangan manual oleh kepala dinas. Maka ini diperlukan fotokopi surat nikah. Sebisa mungkin sudah dilegalisir oleh KUA setempat. Dalam arti di mana diterbitkannya surat nikah tersebut. Di KUA mana? Di KUA kecamatan mana surat nikah tersebut diterbitkan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah fotokopi akte kelahiran. Kenapa kok akte kelahiran ini dibutuhkan? Dikarenakan untuk sebagai data dukung menyamakan biodata teman-teman. Kan biasanya ada perubahan di KK namanya A, kemudian di akte kelahiran terkadang ada perbedaan. Nah, justru perbedaan inilah nanti yang langsung akan disinkronkan dengan menggunakan data dukung. Ini yang kedua. Kedua atau tiga ya? Pertama itu KK, yang kedua itu fotokopi surat nikah, KK asli ya. Yang ketiga adalah ijazah terakhir, fotokopi ijazah terakhir. Keempat, ding. Ya, yang keempat. Pertama adalah KK, kedua adalah fotokopi surat nikah, yang ketiga akte kelahiran, yang keempat fotokopi ijazah terakhir. 4 data elemen ini tidak boleh terpisah dan biodata teman-teman ini tidak boleh beda. Baik di spasi, baik di apapun ini harus sama, di tanggal lahir, tempat tanggal lahir, nama ayah, nama ibu, ini harus sama dokumennya. Makanya harus data dukung itu 4 ini harus diikut sertakan. Kemudian yang nomor 5, ini kalau teman-teman baru mau pergi atau pindah datang, berarti membawa surat keterangan pindah. Kalau mau ke kabupaten mana tujuannya, berarti harus membawa surat keterangan pindah WNI atau SKP WNI. Atau sebaliknya, kalau mau datang di tempat tujuan, SKD WNI itu harus ada, kemudian ditambah berkas 4 itu. Yang keenam adalah fotokopi KTP. Ini yang sudah menjadi syarat mutlak, fotokopi KTP. Yang ketujuh, ini khusus bagi WNI yang sudah pindah ke luar negeri, kemudian kembali ke Indonesia. Ini harus juga perlu ada beberapa persyaratannya. Salah satunya adalah surat keterangan pindah luar negeri. Jadi dia yang mau datang ke Indonesia setelah pergi dari Indonesia, kemudian dari ke luar negeri, kemudian kembali ke Indonesia, ingin menjadi warga negara Indonesia, maka itu harus membawa surat keterangan pindah WNI. Nah, setelah berkasnya ini semuanya sudah lengkap, bawalah ke kantor desa atau kantor kelurahan di desa teman-teman semuanya atau di kelurahan teman-teman semuanya. Nanti berkas itu akan diolah oleh operator desa, diinput
dengan surat keterangan. Setelah diinput dengan surat keterangan, berkas itu jadi, kemudian baru di online kan, diinput lagi pada SIA online. Setelah SIA online jadi, kemudian berkas tadi diupload atau di-scan oleh operator desa. Setelah di-scan, dimasukkan dalam pemberkasan tadi. Setelah itu teman-teman akan mendapatkan barcode. Barcode itu dijadikan satu dengan berkas yang tadi sudah di-online-kan. Setelah itu biasanya hari berikutnya baru dibawa ke kecamatan. Berkasnya itu dibawa ke kecamatan. Setelah dari kecamatan nanti divalidasi pemberkasannya oleh kecamatan. Setelah itu KK-nya dicetak di desa. Jadi lebih simpel sekarang, tidak perlu sampai ke capil, itu tidak perlu. Namun ada juga yang prosedurnya harus sampai ke capil. Tapi kalau di Wonogiri cukup sampai di kecamatan. Berkas kalau pindah datangnya itu antar kabupaten, berarti berkas teman-teman setelah di-online-kan oleh desa baru dibawa ke Dinas Kependudukan Catatan Sipil melalui kantor pos, karena sudah MOU bekerja sama dengan pihak kantor pos. Jadi tidak perlu datang ke kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri. Ini lebih simpel. Nah, setelah sampai di sana berkasnya oleh dinas, kemudian divalidasi berkasnya. Setelah divalidasi berkasnya, oh betul, baru diajukan TTE, tanda tangan elektronik. Contohnya seperti ini. Ya, tanda tangan elektronik inilah diajukan ke BSSN atau Balai Sertifikasi Elektronik BSSN. Jadi setelah teman-teman sudah punya KK yang bertanda tangan barcode, tanda tangan elektronik, ini sudah tidak perlu lagi teman-teman ini legalisir ketika akan dibutuhkan. Biasanya kan KK perlu dilegalisir kemana? Ke desa atau ke Disduk Capil. Sekarang sudah tidak perlu kalau sudah KK-nya sudah bertanda tangan elektronik. Jadi lebih simpel. Kalaupun hilang, ini tinggal, kalau dulunya cetak di desa, tinggal minta saja ke desa. Lebih simpel. Dan yang terpenting praktis, tidak perlu mengeluarkan biaya. Biayanya karena gratis. Jangan dititipkan, langsung datang ke desa, diurus sendiri, praktis. Gitu ya. Kalau ada pertanyaan berkenaan dengan KK baru, monggo silahkan ditulis pada kolom komentar. Nanti akan kita jawab. Kalau perlu kita bikin konten lagi yang berkaitan dengan KK ini, sebisa mungkin akan kami jawab. Kalau bisa, kalau tidak akan kami konsultasikan ke atas supaya teman-teman bisa berinteraksi. Kita komen, ayo kita interaksi. Akan saya jawab dengan cepat lah. Bagaimana saya bisa dekat dengan teman-teman semuanya, apa permasalahan teman-teman berkaitan dengan kependudukan. Ini kami bisa menjawabnya sebisa kami, supaya kependudukan teman-teman ini bisa beres tanpa adanya kendala. Gitu ya. Kalau bermanfaat silahkan di-share. Jangan lupa tombol subscribe. Sampai jumpa pada video berikutnya.